Dengarkan saya baik-baik. Karena kalau Anda atau orang tua Anda masih sering terbangun malam hari hanya untuk ke toilet, maka kemungkinan besar bukan kandung kemih Anda yang bermasalah. Dan ini yang sering membuat banyak dokter terkejut. Bayangkan ini, tidur 8 jam penuh tanpa terbangun, tanpa bolak-balik ke kamar mandi, tanpa rasa gelisah, tanpa rasa cemas takut ngompol atau tidak sempat bangun. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti mimpi. Bagi sebagian lainnya, ini terdengar mustahil. Tapi faktanya, tubuh manusia diciptakan untuk bisa tidur panjang di malam hari dan tidak memproduksi urin berlebihan saat kita tidur. Masalahnya, kenapa banyak orang, terutama usia 40, 50, bahkan 70 tahun ke atas, justru setiap malam terbangun 2-4 kali untuk buang air kecil? Dan yang lebih mengejutkan lagi, kenapa pada sebagian pasien, perubahannya bukan dimulai dari obat, melainkan dari makanan sederhana yang selama ini diremehkan. Hari ini, saya akan membahas 7 buah yang jika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, bisa membantu menenangkan sistem saraf, menyeimbangkan hormon malam, mengurangi produksi urin saat tidur, dan membantu tidur lebih dalam dan lebih panjang. Tapi tolong, jangan loncat-loncat videonya, karena buah yang sama bisa menolong satu orang, tapi memperparah orang lain kalau salah waktu dan salah cara. Dan di bagian ketiga nanti, saya akan membongkar 6 manfaat penting yang sering tidak pernah dijelaskan secara utuh, padahal disitulah kuncinya. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Saya adalah dokter yang sehari-hari menangani pasien dengan keluhan sulit tidur di malam hari, sering terbangun untuk buang air kecil, tidur terasa dangkal, bangun pagi badan tidak segar, dan kualitas hidup yang perlahan menurun tanpa disadari. Sebelum kita lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan untuk saya semata, tapi agar edukasi seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang tua dan keluarga kita. Sekarang, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Sudah tidur, tapi baru 1-2 jam, tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil. Kembali tidur, baru sebentar, bangun lagi. Dan ketika pagi datang, yang Anda rasakan bukan segar, tapi lelah, pusing, mudah emosi, dan mengantuk sepanjang hari. Banyak pasien saya mengatakan, "Dok, saya ini capek, tapi tidak bisa tidur." Dan ini penting untuk Anda ketahui. Secara medis, kondisi ini disebut nokturia. Nokturia bukan sekedar sering kencing malam. Ini adalah tanda bahwa ritme hormon malam terganggu, fungsi ginjal tidak sinkron dengan waktu tidur, sistem saraf tidak benar-benar masuk fase istirahat, atau ada pola makan yang salah di waktu yang salah. Masalahnya, kebanyakan orang langsung menyimpulkan, wajar, saya sudah tua. Padahal, usia bukan penyebab utama. Tubuh manusia, bahkan di usia lanjut, masih punya kemampuan untuk tidur lebih nyenyak, menahan produksi urin di malam hari, dan mengatur ulang keseimbangan cairan. Asalkan kita memberi sinyal yang benar pada tubuh. Dan disinilah emosi banyak pasien mulai berubah. Karena ketika saya katakan bukan selalu obat yang dibutuhkan, mereka terdiam. Ketika saya lanjutkan, kadang tubuh hanya salah membaca sinyal dari apa yang kita makan, mereka mulai penasaran. Dan ketika saya jelaskan bahwa beberapa buah tertentu bisa memperbaiki mekanisme ini secara alami, reaksi yang sering muncul adalah, "Serius, Dok?" "Iya, serius. Tapi bukan sembarang buah, bukan sembarang waktu, dan bukan untuk semua orang dengan cara yang sama." Sekarang, saya ingin menyampaikan kabar gembira. Pada banyak kasus nokturia ringan hingga sedang dan gangguan tidur fungsional, perbaikan pola makan yang tepat sudah memberikan perubahan signifikan dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Bukan berarti instan, bukan berarti tanpa disiplin, tapi nyata secara klinis.
Dan kabar baiknya lagi, buah-buahan yang akan saya bahas ini mudah ditemukan, relatif terjangkau, dan aman jika digunakan dengan benar. Namun ingat, ini adalah edukasi kesehatan, bukan pengganti pemeriksaan dokter bila ada penyakit berat. Balik ke toilet. Dan pintu masuk menuju 7 buah yang membuat banyak dokter terdiam. Tenang, kita bahas pelan-pelan, ilmiah, dan masuk akal. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Bagian yang sering tidak pernah dijelaskan dengan benar. Karena sebelum kita bicara soal buah, Anda perlu memahami satu hal dulu. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk sering buang air kecil di malam hari. Secara fisiologis, saat malam tiba dan tubuh bersiap tidur, otak akan meningkatkan produksi hormon antidiuretik yang dikenal dengan nama ADH. Fungsi hormon ini sederhana, tapi krusial. ADH memberi sinyal ke ginjal untuk menahan cairan, mengurangi produksi urin, dan menjaga tubuh tetap fokus pada proses pemulihan. Itulah sebabnya, orang dengan sistem hormonal yang seimbang bisa tidur 6-8 jam tanpa terbangun. Masalah muncul ketika mekanisme ini terganggu. Sekarang pertanyaannya, apa yang mengganggu hormon malam ini? Banyak orang langsung menuding, prostat, ginjal, atau usia. Padahal, dalam praktik klinis, saya sering menemukan penyebab yang jauh lebih sederhana, namun jarang disadari, yaitu sinyal yang salah dari makanan dan minuman. Dan ini yang membuat banyak pasien terkejut. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah makan malam terlalu larut. Ketika Anda makan terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh masih sibuk mencerna. Hormon tidur terganggu, dan ginjal tidak pernah benar-benar masuk mode malam. Kesalahan kedua adalah makanan tinggi gula tersembunyi. Banyak orang merasa tidak makan manis, padahal tanpa disadari, gula darah tetap naik di malam hari. Akibatnya, tubuh menarik cairan berlebih, ginjal dipaksa bekerja, dan keinginan buang air kecil meningkat. Kesalahan ketiga adalah minum air dalam jumlah besar di malam hari, tanpa memperhatikan waktu dan komposisi makanan sebelumnya. Air memang penting, tapi waktu minum sama pentingnya dengan jumlahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Tidak semua cairan diperlakukan sama oleh tubuh. Dan tidak semua buah bereaksi sama di malam hari. Inilah alasan kenapa sebagian orang makan buah di malam hari malah makin sering ke toilet, perut terasa kembung, dan tidur semakin terganggu. Sementara pada orang lain, buah tertentu justru menenangkan sistem syaraf, membantu pelepasan hormon melatonin, dan mendukung kerja ADH secara alami. Perbedaannya ada pada kandungan mikronutrien dan waktu konsumsi. Sekarang saya ingin Anda memperhatikan ini baik-baik. Ada buah yang tinggi kalium, kaya magnesium, mengandung antioksidan tertentu, dan memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Buah seperti ini, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, justru membantu tubuh mengunci cairan di malam hari. Namun, ada juga buah yang tinggi fruktosa, bersifat diuretik alami, atau memicu lonjakan insulin cepat. Buah jenis ini, jika dimakan di waktu yang salah, akan membuat Anda bolak-balik ke toilet sepanjang malam. Dan disinilah emosi banyak pasien mulai berubah. Karena mereka baru sadar, pantas saja setiap malam saya ke toilet. Padahal saya merasa makan sehat. Sehat itu bukan hanya soal jenis makanannya, tapi waktu, kombinasi, dan kondisi tubuh. Dan di titik inilah kita mulai mendekati 7 buah yang membuat banyak dokter terkejut. Namun, saya tidak akan langsung menyebutkan semuanya sekarang. Karena di bagian 3, saya akan menguraikan secara rinci 6 hal baik utama dari buah-buahan tertentu, bagaimana efeknya terhadap tidur dan produksi urin, dan kenapa manfaat ini sering tidak dirasakan oleh banyak orang. Di akhir bagian 3 nanti, saya juga akan memberikan solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan dengan aman. Tetap tenang, tetap fokus, karena setelah ini
kita masuk ke inti yang paling dinanti. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat pasien saya terdiam. Bukan karena takut, tapi karena baru menyadari satu hal penting. Bahwa tubuh mereka sebenarnya tidak rusak, hanya salah menerima sinyal. Dan sinyal itu datang dari apa yang mereka makan, terutama di sore dan malam hari. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Ada kelompok buah tertentu yang jika dipilih dengan benar dan dikonsumsi dengan cara yang tepat, memiliki 6 manfaat utama yang langsung berhubungan dengan tidur malam, produksi urin, dan kestabilan tubuh di usia lanjut. Perhatikan baik-baik. Hal baik pertama, menyeimbangkan hormon malam, ADH dan melatonin. Beberapa buah memiliki kandungan alami yang membantu tubuh meningkatkan sensitivitas hormon ADH dan mendukung pelepasan melatonin secara alami. Artinya apa? Artinya ginjal menerima pesan yang jelas. Sekarang waktunya istirahat. Produksi urin ditekan secara alami, bukan dipaksa. Inilah alasan kenapa sebagian orang setelah pola makannya diperbaiki, mulai jarang terbangun malam hari, bahkan tanpa obat tidur. Hal baik kedua, menstabilkan sistem saraf otonom. Tidur bukan soal mata tertutup. Tidur adalah soal sistem saraf tenang. Buah tertentu kaya akan magnesium, antioksidan, dan senyawa penenang alami. Zat-zat ini membantu sistem saraf berpindah dari mode waspada ke mode istirahat. Saat sistem saraf tenang, kandung kemih tidak rewel, refleks ingin buang air kecil menurun, dan tidur menjadi lebih dalam. Hal baik ketiga, mengurangi peradangan ringan pada saluran kemih. Ini sering tidak disadari. Banyak orang usia 50 tahun ke atas mengalami peradangan mikro di saluran kemih atau prostat yang tidak terasa sakit, tapi cukup untuk membuat sering ingin ke toilet. Beberapa buah memiliki sifat anti-inflamasi ringan, mendukung kesehatan jaringan, dan memperbaiki respons kandung kemih. Hasilnya bukan instan, tapi nyata secara bertahap. Hal baik keempat, menstabilkan gula darah di malam hari. Ini sangat penting. Lonjakan gula darah di malam hari akan menarik cairan keluar dari jaringan dan membuat ginjal bekerja lebih keras. Buah yang tepat tidak memicu lonjakan insulin cepat, membantu gula darah lebih stabil, dan mencegah keinginan buang air kecil dini hari. Banyak pasien saya baru sadar, ternyata bukan karena air minum, tapi karena gula darah naik diam-diam. Hal baik kelima, membantu relaksasi otot kandung kemih. Kandung kemih adalah otot, dan otot yang tegang akan mudah memberi sinyal palsu. Buah tertentu membantu relaksasi otot polos, menurunkan spasme ringan, dan membuat kandung kemih lebih toleran. Inilah yang membuat tidur jadi lebih panjang tanpa terbangun. Hal keenam, memberi rasa aman pada otak. Ini terdengar sederhana, tapi sangat penting. Otak manusia perlu merasa semua aman. Saat nutrisi terpenuhi, sistem saraf tenang, dan gula darah stabil, otak berhenti menjaga berlebihan. Dan saat otak tenang, tidur menjadi lebih dalam dan lebih lama. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat ditunggu. Solusi praktis di akhir bagian 3. Ini yang saya terapkan pada banyak pasien. Bukan sekedar apa buahnya, tapi bagaimana polanya. Prinsipnya ada 3. Buah dikonsumsi sore hari, bukan larut malam. Idealnya antara pukul 15 sampai 18.00. Porsi kecil tapi konsisten, bukan banyak tapi tepat. Tidak dikombinasikan dengan gula tambahan. Tidak pakai madu, sirup, atau susu manis di malam hari. Dan ingat satu hal penting, tidak semua dari 7 buah ini harus dikonsumsi sekaligus. Cukup 1 atau 2 jenis yang sesuai dengan kondisi tubuh. Setelah titik ini, biasanya pasien mulai berkata, "Dok, tidur saya mulai berubah." Dan disinilah saya akan membawa Anda ke cerita nyata pasien klinik saya di bagian 4. Seorang pasien usia 70 tahun yang awalnya bangun 3-4 kali tiap malam, tidur tidak pernah nyenyak, dan mulai takut malam hari.
Apa yang berubah setelah 1 bulan? Dan apa data medisnya? Sekarang, saya ingin Anda tetap bersama saya. Karena bagian ini bukan teori. Ini kejadian nyata di klinik. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya menerima seorang pasien, sebut saja Pak A, usia 70 tahun. Beliau datang bukan dengan wajah kesakitan, bukan dengan keluhan hebat, tapi dengan ekspresi lelah yang dalam. Kalimat pertama yang beliau ucapkan kepada saya adalah, "Dok, saya sudah capek sama malam hari." Saya terdiam sejenak, karena kalimat ini sering saya dengar dari pasien usia lanjut. Pak A bercerita pelan-pelan. Setiap malam, beliau tidur sekitar jam 9 malam. Tapi, sejak 2 tahun terakhir, jam 11 malam bangun ke toilet. Jam 1 dini hari bangun lagi. Jam 3 bangun lagi. Dan kadang, jam 5 pagi belum benar-benar tidur. Total tidur mungkin 6 hingga 7 jam di kasur. Tapi, tidur efektifnya tidak sampai 3 jam. Akibatnya, siang hari sering mengantuk, mudah marah, tekanan darah sulit stabil, dan yang paling berat, beliau mulai takut malam datang. Ini bukan hal sepele, ini kualitas hidup yang menurun. Saya mulai lakukan evaluasi medis standar. Tekanan darah relatif terkontrol. Gula darah puasa sedikit di batas atas normal, tapi bukan diabetes berat. Fungsi ginjal masih dalam rentang usia. USG prostat pembesaran ringan, bukan indikasi operasi. Artinya apa? Secara medis berat, tidak ada masalah besar yang menjelaskan kenapa beliau harus bolak-balik ke toilet. Dan disinilah banyak pasien biasanya bingung, karena hasilnya normal, tapi keluhannya nyata. Lalu saya masuk ke bagian yang sering dilupakan, riwayat makan dan minum. Saya tanyakan dengan detail, jam makan malam, jenis makanan, kebiasaan makan buah, dan waktu minum air. Ternyata jawabannya sangat umum. Pak Asep sering makan buah setelah makan malam, kadang menjelang tidur, dengan niat biar sehat. Buahnya apa? Buah yang manis, segar, dan tinggi air. Dan inilah momen pentingnya. Saya jelaskan pelan-pelan kepada beliau, "Pak, buah itu sehat. Tapi waktu dan jenisnya menentukan efeknya di malam hari." Saya tidak langsung melarang. Saya mengatur ulang. Saya ubah waktu konsumsi buah ke sore hari, jenis buah ke buah yang lebih mendukung hormon malam, porsi kecil tapi rutin, dan jarak minum air lebih teratur di siang hari. Tidak ada obat tidur. Tidak ada obat tambahan untuk kandung kemih. Hanya edukasi dan disiplin ringan. Sekarang, saya ingin Anda dengarkan baik-baik hasilnya. Dalam 7 hari pertama, Pak A melaporkan frekuensi bangun malam turun dari 4 kali menjadi 2 kali. Dalam 2 minggu, turun lagi menjadi 1 kali. Dan setelah 1 bulan, beliau berkata sambil tersenyum, "Dok, sekarang kadang saya tidak bangun sama sekali." Tidur beliau belum sempurna, tapi sudah jauh lebih manusiawi. Dan yang paling penting, rasa takut terhadap malam hari hilang. Sekarang, mari kita bicara data medis. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60 hingga 70% orang usia di atas 65 tahun mengalami nokturia minimal 1 kali per malam. Pada banyak kasus ringan hingga sedang, perubahan pola makan dan waktu konsumsi memberikan perbaikan signifikan tanpa obat tambahan. Kestabilan hormon ADH dan gula darah malam berperan besar dalam frekuensi buang air kecil. Artinya apa? Artinya, banyak orang sebenarnya tidak sakit berat, hanya belum memahami ritme tubuhnya sendiri. Dan di titik ini, emosi pasien biasanya berubah. Dari putus asa menjadi harapan. Dari pasrah menjadi lebih berdaya. Karena mereka sadar, oh, ternyata tubuh saya masih bisa diajak bekerja sama. Sekarang, kita tinggal 1 langkah lagi. Di bagian 5, saya akan merangkum semuanya dengan tenang, mengunci pesan utamanya, dan menutup dengan CTA Soft yang sering saya gunakan untuk membangun komunitas sehat. Tenang, tidak ada hard selling,
Tidak ada janji berlebihan. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak. Pelan, tenang. Kalau Anda masih bersama saya sampai titik ini, artinya ada satu hal yang sedang Anda perjuangkan. Entah itu untuk diri sendiri, untuk pasangan, atau untuk orang tua yang Anda sayangi. Dan saya ingin Anda ingat satu pesan penting. Sering terbangun malam hari bukan takdir usia. Tidur pendek bukan kewajiban orang tua. Dan bolak-balik ke toilet bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Tubuh manusia diciptakan dengan sistem yang sangat cerdas. Ia tahu kapan harus aktif dan kapan harus beristirahat. Masalahnya, kita sering mengiring sinyal yang salah tanpa kita sadari. Hari ini saya tidak menjanjikan keajaiban. Saya tidak mengatakan semua orang pasti bisa tidur 8 jam tanpa bangun sama sekali. Tapi saya ingin Anda membawa pulang satu pemahaman penting. Pada banyak kasus, perbaikan kecil yang tepat bisa membawa perubahan besar. Mulai dari memahami ritme tubuh, memperbaiki waktu makan, memilih buah dengan bijak, dan memberi tubuh kesempatan untuk bekerja sebagaimana mestinya. Seperti cerita Pak A usia 70 tahun tadi, perubahannya bukan instan, tapi nyata dan manusiawi. Kalau setelah menonton ini Anda merasa, "Dok, saya jadi lebih mengerti tubuh saya." Itu sudah sangat cukup untuk hari ini. Karena kesehatan bukan soal siapa paling cepat sembuh, tapi siapa yang paling konsisten memahami dirinya sendiri. Sekarang saya ingin mengajak Anda berinteraksi dengan cara yang sederhana. Silahkan tulis di kolom komentar nama Anda dan asal kota atau daerah Anda. Bukan untuk apa-apa, hanya agar kita tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang sedang berjuang menuju tidur yang lebih baik bersama. Dan kalau Anda punya orang tua, pasangan, atau keluarga yang sering terbangun malam hari untuk ke toilet, silahkan bagikan video ini. Mungkin ini bukan solusi lengkap, tapi bisa menjadi awal yang lebih baik. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah menjaga kesehatan Anda, dan terima kasih sudah peduli. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Tetap sehat, tetap tenang, dan semoga malam Anda lebih damai dari sebelumnya.